Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dataku, kembali lagi di Dataku is Podcast. Hari ini, Nela dan teman-teman kedatangan salah seorang penulis terkenal yang bernama Ustazah Cut Anggi Dwi Gebrina. Ustazah ini adalah salah seorang penulis yang menulis sebuah buku yang bernama Hindustan Diary. Teman-teman penasaran gak gimana kisahnya? Mari sama-sama kita dengarkan bagaimana perjuangan daripada Ustazah Cut Anggi. Jadi Ustazah gitu kan, Nela dan teman-teman nih pingin tahu Ustazah gimana sih? Kami dengar-dengar kalau Ustazah itu salah satu pelajar dari Aceh yang tumbas S2 ke India ya Ustazah? Iya, betul. Gimana sih Ustazah pengalaman Ustazah selama di India? Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Cut Anggi. Saya alumni dari Aligarh Muslim University di Uttar Pradesh, India. Saya kuliah di sana itu dari tahun 2016 sampai 2018 ngambil S2. Sedangkan S1 saya di Losmawe. Jadi nama kampusnya IAIN Malikus Saleh Losmawe ya. Saya ambil juga jurusan bahasa Inggris, Tarbiyah English. Jadi kalau kita berasal dari daerah, jangan pernah merasa nggak akan bisa keluar. Itu semua orang bisa kok, yang penting kita mau berusaha. Semua bisa bercita-cita ya Ustazah ya? Ya, jadi jangan sampai ada pikiran, aduh saya kan bukan orang dari kota besar, bukan dari Jakarta, Medan, Surabaya, kayaknya susah nih nembus kuliah ke luar negeri. Nyatanya banyak sekarang putra-putri Aceh yang udah ke mana-mana. Bukan hanya ke India, Australia, Jepang, Amerika, yang nggak ke Antartika kayaknya ya nggak ya. Nah, ke hampir semua belahan dunia udah. Beberapa hari yang lalu sempat terkenal juga ya buku yang sudah tulis gitu, buku Hindustan Diary. Ya, jadi buku itu saya tulis tahun 2019, udah habis sekitar 1000 eksemplar, tapi udah enggak dicetak lagi saat ini. Akan saya cetak kalau saya ketemu dengan penerbit yang amanah, karena sebelumnya itu saya udah pernah ada pengalaman ditipu oleh penerbit di Banda Aceh namanya Yayasan Pena. Untuk kedepannya saya mungkin harus lebih selektif lagi memilih penerbit, ya doakan saja semoga nanti bukunya akan saya publish lagi, karena di buku itu lumayan sangat membantu untuk orang yang mau kuliah ke India ataupun yang mau jalan-jalan ke India. Jadi dari cara daftar visa, tiket pesawat, ongkos, jalan-jalan di sana, tour guide-nya semuanya lengkap sebenarnya. Bukan hanya belajar tentang belajar di India ya, tapi semua yang berhubungan dengan mau pergi ke India ada di buku itu. Oh, berarti Ustazah selama Ustazah di India itu pastilah ada kenangan-kenangan pahit gitu Ustazah. Bisa nggak Ustazah dikupas sedikit Ustazah gitu? Kadang dengan kenangan pahit Ustazah itu membawa kami motivasi dari adik-adik yang bisa terbang ke daerah lain nanti gitu. Kadang ada satu dari kami ada yang mau ke Maroko, ke Mesir, ke Arab gitu. Dengan pengalaman dari India Ustazah ini bisa membuat kami tuh motivasi gitu, dorongan untuk kami ke depannya menjadi lebih baik. Baik, pengalaman yang buruk dulu ya. Waktu saya ke India, di awal-awal bulan saya di sana, saya itu ngekos di satu rumah yang landlordnya atau bapak kosnya agak sedikit Garang. Oh ya, itu bahasa Aceh. Jadi kurang baik ya. Jadi di situ saya berpikir kalau enggak boleh terpisah dari orang-orang Indonesia. Makanya kami di sana kalau mau ngekos itu selalu bersama-sama dengan orang Indonesia yang lainnya. Jadi jangan sampai ada pikiran gini, oh berarti kalian enggak mandiri kalau nggak ada orang Indonesia nggak bisa. Enggak, itu semua demi keselamatan. Bisa aja ada yang cowok single dia sewa rumah sendiri agak jauh boleh-boleh aja. Tetapi kalau kita mau yang namanya keselamatan, kita sebisa mungkin bersama-sama dengan orang Indonesia di satu rumah. Nah, waktu itu kebetulan 2 orang kawan saya Indonesia lagi nggak ada di kamar kosnya, dan datanglah bapak landlord ini. Jadi agak sedikit kurang menyenangkan ya, ceritanya. Akhirnya saya pindah dari kamar itu dan saya mendapatkan keluarga yang baik. Dan kamar kos berikutnya saya bersama dengan orang Perlak, Aceh Timur, juga dengan orang Bengkulu. Jadi kami bertiga ngekos di situ semuanya orang Indonesia. Karena orang Indonesia di India atau di Aligarh tempat saya kuliah itu memang udah dikenal dengan orang-orang yang baik. Bahkan ada satu rumah di daerah Aligarh itu mereka maunya hanya orang Indonesia yang ngekos di rumah dia. Dia nggak mau orang dari mana-mana. Karena mereka menganggap orang Indonesia soleh dan bersih. Jadi image-nya orang Indonesia tuh bagus di mata orang India. Berarti orang Indonesia itu bukan hanya kuliah dalam negeri aja ya Ustazah ya. Ternyata di India udah dikenal sebagai orang yang baik dan terbaik di India gitu sebenarnya. Bahkan di Aligarh itu ramai orang Aceh. Di Aligarh waktu saya kuliah ada orang dari Gayo, dari Aceh Singkil, dari Simpang Cibre,
Dan saya dari Lok Semawe, adik saya juga dari Lok Semawe, kemudian dari Perlak tadi itu. Dominannya Aceh semua jadi gitu. Dominan orang Sumatera Utara, tapi orang Aceh juga banyak. Dan orang Indonesia sekarang di India ada 110 orang di seluruh India saat ini. Berarti susah ke India tuh beasiswa. Oh ya, untuk kuliah ke India tidak harus selalu melalui beasiswa, tetapi ada juga beasiswa namanya ICCR India. Ketik aja di Google ICCR. Nah, sekarang berarti tahun 2024 kita akan ngeceknya punya tahun 2025 dibuka di bulan Desember nanti. ICCR India. Ini untuk adik-adik yang sekarang udah kelas 3 SMA kalau mau lanjut S1 melalui beasiswa bisa, namanya ICCR. Tetapi kalau mau biaya sendiri juga bisa. Kebetulan saya bukan beasiswa. Kami rata-rata yang kuliah ke Aligarh semuanya biaya sendiri atau self finance. Jadi misal gini ya, kok kuliah dengan biaya sendiri nggak mahal? Karena murah lah makanya kami ke sana. Lebih mahal Indonesia daripada India kalau kuliah. Karena India itu subsidi 3, pendidikan, kesehatan, dan bahan pangan. Jadi kalau saya kuliah ke India waktu itu, untuk S2 hanya 20 juta rupiah udah tamat. Nah, Wow. kalau di sini nggak dapat sama sekali. Di sini belum lagi uang buku ya, Ustazah. Iya. Cari dosen, udah habis uangnya motor ya. Jadi, sorry to say, kalau Indonesia terus-terusan mahal, orang Indonesia akan pada lari keluar. Karena saya berprinsip jangan sampai biaya menghalangi saya kuliah. Kalau saya nggak mampu di sini, saya akan cari tempat lain. Pendidikan nomor 1 ya. Dan pendidikan yang didapat di India juga sangat bagus, bukan abal-abal ya. Mereka bahasa Inggrisnya bagus, dan India itu kan dia jajahan Inggris, sehingga semua kurikulum pendidikan mereka berkiblat ke Inggris. Cuman kami kuliahnya di India. Bahkan buku-buku itu sangat murah. India dengan Inggris itu kerjasama dengan penerbit. Ada Cambridge, ada Oxford. Jadi kalau kita beli buku di sini di Gramedia, bukunya itu yang kok udah berbahasa Inggris kan mahal tuh, sekitar 100 ribuan. Di sana kami dapat cuma 15 rupiah, 3.000, 5.000, paling mahal 20.000. Jadi kalau kami udah ke India rata-rata kami beli bagasi pesawat hanya untuk memulangkan buku. Karena kok beli di sini lebih baik bayar bagasi pesawat daripada beli buku di sini. Murah ya buku di sana, terus ilmunya Iya. banyak gitu. Bukunya murah bukan karena murahan, lagi-lagi itu buku cetakan dari Cambridge dengan Oxford, tapi karena kerjasama penerbit sehingga murah biayanya. Itu kalau misalnya lagi bazar buku 1.000 satu buku. Worth it. Masalahnya beda orang Indonesia dengan India, kembali lagi ya, bukan menjudge, tapi karena kita udah lihat orang Indonesia kan malas baca. Iya. Dikasih buku berserak pun dengan harga murah nggak dilirik. Itu yang sangat disayangkan. Orang India dia borong. Mereka hobi membaca. Kalau bisa kita simpulkan, orang India mungkin konteksnya mereka itu kuat hafalan dan mereka rajin baca. Kasarnya mereka mungkin kuat di teori, kita lebih jago ke praktek. Tapi kalau kita tidak didukung dengan banyak membaca, praktek kita juga menjadi kurang. Mereka jago di teori. Kalau nonton film Three Idiot, dengan mereka membaca. Nah, misalnya dibandingkan dengan cara baca orang Indonesia masih ketinggalan kita jauh. Ngomong-ngomong tentang buku nih Ustazah, kan pasti ada lah kenangan lucu gitu sama teman-teman gitu Ustazah. Ada nggak sih Ustazah, kadang kan di sana kan ada yang namanya apa Ustazah, yang lembu-lembu itu Ustazah? Apa? Di India kebiasaannya itu Ustazah yang Sapi orang Hindu. ada nggak kan sapi kan biasa jalan-jalan di jalan gitu Ustazah kan? Iya. Ada kayak dikejar-kejar sapi gitu pas jalan gitu, ada Ustazah? Dikejar sapi nggak ada, tapi diikutin sapi ya. Kadang gini, kami lagi di pasar, sapinya itu bawa gerobak, akhirnya bikin macet. Ya udah kita tabah dan sabar aja nunggu sapinya lewat, karena jalanannya padat kecil dengan sapi dorong gerobak ya. Ya udah maklumin aja, karena di India sapi enggak dibunuh. Sapi itu adalah dewa, sebutan mereka adalah gaye hamari matahe. Gaye sapi hamari, kami ma ibu. Jadi sapi itu adalah ibu kami. Mereka menganggap karena sapi kan memberikan susu seperti ibu. Jadi disucikan. Jadi hewan yang suci namanya gaye. Gaye atau sapi. Nggak boleh dibunuh. Waktu itu saya pernah pulang kuliah, saya lihat ada sapi yang udah tergeletak, kayaknya udah terlalu tua karena ininya udah panjang ya, tapi nggak dibunuh. Sama orang India Hindu, orang Muslim nggak, karena orang Muslim nggak menyembah sapi kan. Sama orang Hindunya digeser ke pinggir jalan, terus dikasih bubuk orange di kening sapinya, ya udah dia elus-elus saja ditunggu meninggal. Ya Allah. Nggak dia papain. Kalau orang Islam udah dikorbanin ya Iya Ustazah. kan lumayan, tapi nggak ada yang makan juga sih, dah alot. Di sana kalau untuk orang muslimnya gimana? Sedangkan di India sendiri, Muslim adalah agama kedua terbanyak. Jadi nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman karena Islam di mana-mana saya lihat, kalau dia minoritas maka tertindas. Kalau kita boleh jujur ya,
negara-negara yang Islam minoritas, Muslim rata-rata tertindas. Tetapi kalau Islam mayoritas, non-Muslim tidak tertindas. Ya. Itu fakta, boleh dicek Aceh di juga mana-mana, sama. termasuk Indonesia. Indonesia negaranya kan mayoritas Muslim. Bahkan semua agama kita berkawan, tapi kalau di negara lain belum tentu. Makanya ada Islamfobia, begitu juga dengan India. India Islam terbanyak nomor 2 se-India, yang pertama adalah Hindu. Kalau di Aligarh itu bukan mayoritas Islam, tapi mayoritasnya lumayan banyak. Mayoritasnya tetap Hindu, tapi komunitas Muslimnya ramai di tempat saya kuliah. Makanya kami sebagai orang Islam enggak susah, makanan halal ada, masjid banyak. Cuman orang perempuan enggak bisa sholat di masjid. Jadi kalau di masjid itu udah full dengan jamaah laki-laki. Kok datang perempuan udah nggak ada space. Masih ikut tradisi zaman Rasulullah dulu ya Ustazah ya. Ya, beda lagi. Masjid-masjid di India selalu penuh. Padahal masjidnya besar. Kayak anggaplah ya Masjid Baitur Rahman ya. Itu semuanya full laki-laki. Dan selalu penuh sehingga tidak ada space untuk perempuan. Bisa dibayangkan kan penuhnya. Dan itu semuanya sholat 5 waktu penuh. Berarti mereka adalah orang-orang yang taat dengan ibadahnya. Ustazah. Iya, kok saya bilang lebih padat masjid mereka daripada kita. Kita banyak kosong, apalagi jam zuhur. Iya. Zuhur asar mana ada? Subuh Subuh. apalagi. Kalau di India itu jam-jam penuh. Saya pulang kuliah biasanya asar. Naik beca, mereka baru pulang dari masjid. Wah, itu penuh. Penuh sekali semuanya laki-laki, nggak ada perempuan. Jadi kalau di India tuh kuliahnya ada bidang agama atau enggak? Ada di kampus saya kuliah namanya Aligarh Muslim University, boleh dicek aja nanti. Di kampus MU ada jurusan agama namanya teologi. Di fakultas teologi itu Islam terbagi dua. Ada Islam Sunni dan Islam Syiah. Jadi silakan pilih mau Syiah yang mana atau Sunni yang mana, yaitu jurusannya ada dua. Kalau di India kita mengisi formulir Muslim gitu ya, kita harus conteng kolom Syiah atau kolom Sunni. Kalau di Indonesia kan nggak ada, Islam aja, dan dianggap kayaknya semuanya Sunni. Nah kalau di India Syiah dan Sunni, sehingga di Aligarh sendiri perayaan hari raya Syiah itu selalu dirayakan seperti 10 Muharram, hari Asyura. Mereka main Karbala dan kita bisa nonton di sepanjang jalan. Itu penuh adegan berdarah ya, karena dia sabut badan kan. Kau mungkin pernah lihat hari Karbala. Jadi kalau mau kuliah ke Aligarh Muslim University ada jurusan agama, pilih teologi Sunni atau teologi Syiah. Dan satu lagi ada yang namanya Islamic Studies. Itu seperti adik ipar saya, dia kuliah S1-nya di Aligarh, S2-nya di Aligarh, mereka ngambil Islamic Studies. Kalau boleh, ini ya sebagai informasi tambahan, rata-rata anak pesantren yang ada di Indonesia, mereka kan kuliahnya ke Mesir. Dan enggak sedikit juga yang kuliah ke India, karena Aligarh itu kampus Islam. Dan di sana banyak yang ngambil agama. Mana tahu lanjut. Berarti Ustazah di India itu toleransi antar umat beragamanya itu kuat ya Ustazah? Toleransi antar umat beragama, kalau saya bandingkan lagi Indonesia lebih kuat. Iya. Karena kita lebih beragam. Di India yang banyak itu Hindu Islam, Kristen ada tapi nggak begitu banyak. Buddha apalagi lebih ada di daerah West Bengal namanya. Jadi udah terlalu ke ujung, dekat dengan Bangladesh. Nah, udah jauh daerahnya. Kalau dilihat siapa yang lebih toleransi Indonesia, tapi India gimana ya? Kembali lagi, kalau Muslim itu minoritas, ya kita hati-hati dimanapun kita berada. Nggak boleh sampai kita cari masalah, karena sedikit aja bisa berbahaya. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana tingkat toleransinya ya. Kita harus bisa jaga diri, mengingat kita minoritas di sana. Next, sebagai penutup kalau nggak. Ada nggak sih Ustazah, ini mungkin terakhir dari kami Ustazah, kayak motivasi dari Ustazah. Kalau kami tuh namanya aja boarding school Ustazah, pasti ada kejenuhan di tengah-tengah aktivitas gitu kan. Apa sih tips dari Ustazah gitu, biar kami nggak jenuh lagi kayak gitu, atau ada sedikit kata-kata motivasi supaya kami bisa bangkit menjadi generasi yang baik ke depannya, yang bisa meneruskan orang-orang Ustazah kayak gitu. Baik ya, jenuh itu sangat manusiawi, itu hal biasa. Tetapi jangan sampai jenuhnya berlarut-larut. Itu sebenarnya bukan jenuh, itu namanya malas. Cuman diperhalus saja. Kalau jenuh 1 hari, oke. Kok jenuh 1 bulan itu bohong ya. Itu namanya malas yang diperhalus. Nah,
jenuh bisa diakali dengan cara mungkin kita istirahat sebentar, kita healing sebentar. Nah, tapi time lah ya, Ustazah. ya kita boleh me time. Cuman yang namanya pelajar kita ada target, nggak boleh kita santai-santai. Jadi kalau misalnya kita S2 itu kan 2 tahun harus tamat. Apalagi kami yang bukan beasiswa, maka motivasi terbesar kami adalah kalau kami lama tamat, kami bakal banyak habis uang. Itu selalu di mindset sehingga kami selalu harus tamat cepat waktu. Kalau nggak tamatnya pas waktunya, maka tahun berikutnya kami harus bayar lagi. Tentunya kami nggak mau bayar lagi, jadi kami harus cepat tamat. Nah, kalau adik-adik kan begitu juga di sini ya. Apa mungkin mau tinggal kelas? Kawan-kawannya udah pada naik. Jadi kita di sini kuliah SMA-nya sampai 4 tahun ya. Kita harus serius. Jangan sampai target itu kita ketinggalan oleh target. Target udah maju ke depan, kita masih di tempat. Nah, maka motivasi terbesar kami sebagai mahasiswa adalah nggak mau bayar lebih. Karena kalau bayar lebih kan mahal, lumayan ya, mending kita cepat pulang. Satu lagi, saya sangat berharap untuk Dataku, Daya Tahfizul Quran ini, semoga diperkuat pelajaran bahasanya, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kan rata-rata orang dari Daya nanti lanjutnya entah ke Mesir, ke Maroko ya, ke Yaman, yang menggunakan bahasa Arab. Sekalipun kata orang nih, bahasa Arab di negara-negara mereka nggak sama dengan yang kita pelajari, nggak apa-apa. Paling nggak kita udah ada basic. Seperti bahasa Inggris yang dipelajari di sekolah rata-rata bahasa Inggris formal. What is your name? Nggak apa-apa juga, walaupun nanti ketemu di fakta, tell me your name. Itu bebas. Sebenarnya bahasa itu kalau udah komunikasi orang nggak peduli grammar. Maka saya sangat berharap setiap pelajaran bahasa murid-muridnya harus diperkuat. Suatu saat mereka berangkat keluar, mereka sudah ada bekal. Jangan impian kalian tinggi, tetapi bekal kalian sedikit. Impian mau cat langit, tetapi bahasanya terbatas. Baru sampai bandara nanti kalian pulang lagi. Ada tulisannya departure, nggak tahu. Baru sampai bandara. Jadi impian ini mau ke Eropa, ke Amerika, bahasa Inggris nggak bisa. Ada lagi yang pengen kuliah ke luar negeri tapi pengennya instan. Kemarin kami ngisi di beberapa daerah juga ada pertanyaan gini, Ustazah gimana caranya kami bisa kuliah ke luar negeri tapi persyaratannya dan kriterianya secara instan. Kalau bisa bayar kami boleh bayar, nggak boleh. Kalaupun bisa bayar, sampai ke sana nanti kita akan celaka. Entah kuliahnya kita nggak bisa ikut, mengingat dosen menjelaskan semuanya pakai bahasa Inggris kita nggak paham. Kalau emang pengen jalan-jalan ke luar negeri aja, ya udah jadi orang kaya aja. Nggak perlu kuliah kan? Kan cuma pengen merasakan luar negeri nih. Ya udah jadi orang kaya aja, kuliah aja, jalan-jalan aja. Nah, nggak perlu memperkaya diri dengan bahasa Inggris. Kita bisa sewa tour guide ya kayak Ria Ricis lah, anggap nih Ria Ricis kaya raya. Ria Ricis juga nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia banyak duit. Dia bisa keliling dunia, tapi dia kan nggak sekolah. Nah, sedangkan kita keterbatasan di ekonomi, paling nggak otak kita pakai ke depan yang bisa membawa kita ke mana-mana. Prestasi lah Ya, sekian. Terima kasih banyak Ustazah Anggi udah berbagi pengalaman bersama kami. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu kembali Ustazah ya. Insya Allah. Oke, semoga podcast kita hari ini bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.